Hai teman-teman, kembali lagi nih dengan Kaum Film. Kali ini aku mau menceritakan film Clean yang dirilis tahun 2021. Ada seorang tukang sampah yang merupakan seorang pembunuh bayaran, kini menjalani hidup di sebuah kota kecil. Ia ingin menjalankan kehidupan seperti ini karena ingin menebus kesalahannya di masa lalu. Orang-orang biasanya memanggilnya dengan sebutan Clean. Mungkin karena dia petugas mengumpulkan sampah dari malam hingga subuh kali ya. Setiap harinya, Clint melewati jalanan yang kumuh dan rumah-rumah kosong yang sering terjadi tindakan kriminal di sana. Banyak tindakan kriminal kejahatan yang selalu terjadi langsung di hadapannya. Namun, Clint memilih hidup damai. Orang-orang menilai Clint sebagai orang yang sering membantu tetangganya. Ia sering mengurus anak tetangganya yang mirip dengan anaknya yang sudah meninggal. Setiap pagi, Clint juga menyiapkan bekal untuk anak itu. Setelah selesai, Clint lanjut mencari penghasilan tambahan. Clint mengumpulkan barang bekas antik dan memodifikasinya agar berfungsi kembali. Lalu ia menjualnya ke toko antik yang kebetulan pemiliknya adalah teman baiknya. Antik itu bahkan menjual senjata api. Namun setiap kali Clint melihat senjata yang dipajang, ia teringat akan masa lalunya sebagai pembunuh bayaran. Ia tidak mau kembali ke masa-masa suram itu, karena hanya menyisakan penyesalan. Singkat cerita, waktu sudah malam, dan ia ditugaskan untuk kerja lembur, mengumpulkan sampah. Clint sampai di lokasi, ia melihat sekumpulan orang sedang mengerumuni truk muatan di depan restoran. Clint tahu ada yang tidak beres dengan orang-orang tersebut. Masa menurunkan muatan saja sampai dikawal orang bersenjata dan anjing penjaga? Pemilik restoran tersebut melihat ke arah Clint, seperti sedang memperhatikan gerak-geriknya. Daripada dicurigai, ia lebih memilih untuk menyelesaikan pekerjaannya lalu segera pulang. Sejak melihat pistol milik orang di restoran tersebut kemarin, Clint jadi sering mimpi buruk. Putrinya selalu hadir di mimpinya, dan itu membuat Clint gelisah. Kalau saja ia tidak menjadi pembunuh bayaran, mungkin putrinya masih hidup sampai sekarang. Namun mau gimana lagi, itu sudah terjadi. Sekarang ia harus tetap menjalani hidup meskipun selalu dihantui rasa penyesalan. Untuk mengobati sedikit perasaan bersalah itu, Clint melampiaskannya dengan memanjakan anak tetangganya itu. Saat Clint menaruh sepeda di depan rumah anak itu, neneknya anak itu terlihat tidak suka akan kehadiran Clint. Si nenek sebenarnya menilai kalau Clint ini orang baik. Hanya saja si nenek tidak mau terus-menerus mendapatkan bantuan dari Clint. Makanya sekarang si nenek agak judes. Si nenek sedikit cerita kalau dulu daerah ini banyak penghuninya. Namun setelah narkoboy meluas, anak-anak muda menjadi barbar dan kasus kriminal jadi semakin meningkat. Andaikan saja kota ini kembali seperti dulu, mungkin anak-anak muda bisa terselamatkan. Si nenek pun meminta tolong pada Clint supaya menyelamatkan kota ini agar kembali seperti dulu. Namun Clint tidak meresponnya lalu pergi. Sementara itu di sisi lain, bos restoran itu yang biasa dipanggil Michael sedang menurunkan stok dari truk muatan. Kali ini ia melakukannya di siang hari karena takut orang-orang seperti Clint akan curiga. Mau siang ataupun malam tetap saja ini adalah kegiatan ilegal. Alasannya simpel, karena Michael adalah bandar narkoboy. Ia dengan cerdik menyusupkannya ke dalam perut ikan. Setelah transaksi beres, Michael tiba-tiba memukul si pengantar. Anaknya Michael yang ada di sana hanya terdiam ketika Michael menyiksa pengantar itu. Sambil berlumuran darah, Michael lalu memberitahu ke anaknya, ini adalah bayaran bagi mereka yang meremehkan dirinya. Lalu, di malam hari, Michael kembali menceramahi anaknya agar kelak ia bisa menjadi bos gangster penerusnya. Namun tak direspon sama anaknya. Merasa diremehkan, Michael pun emosi dan mencekik anaknya. Mereka pun saling adu bacot sampai anaknya mengancam akan menusuknya, tetapi bukannya takut, Michael yang tahu anaknya ini pengecut malah menantangnya balik.
Kata-kata dari Michael ini justru membuat mental anaknya semakin ciut. Setelah perdebatan itu, akhirnya anaknya Michael kabur dari rumah sambil ayahnya membacot. Di tempat lain, ketika Clint datang mengumpulkan sampah di daerah Michael, ia melihat banyak tumpukan kardus yang berceceran darah. Clint takut dituduh yang tidak-tidak karena adanya kardus sampah ini. Waktu Clint sedang menghancurkan kardus sampah itu, Michael menghampirinya. Namun, ia punya firasat buruk dan langsung pergi dari tempat Michael. Sejak bertemu Michael, Clint yang biasa saja melihatnya, sekarang dia jadi merasa ingin menolong korban jika terjadi tindakan kriminal. Tiba-tiba, Clint dipukul dari belakang yang hampir merenggut nyawanya. Seharusnya dia biasa aja seperti biasanya, tidak perlu ikut campur urusan orang lain. Singkat cerita, Clint pun pulang dan melihat anak tetangganya itu sedang nongkrong dengan anak berandalan. Ia tidak mau anaknya terpengaruh pergaulan bebas. Akhirnya, Clint menyuruhnya pulang. Setelah memastikan anaknya pulang, Clint pun lanjut mengecat rumah terbengkalai dengan sukarela. Saat mengecat rumah itu, tidak sengaja ia melihat bayangan anak kecil dari celah-celah jendela. Clint yang penasaran mendobrak pintu rumah itu seperti diarahkan untuk ke satu ruangan yang ada peti yang berisi kunci Inggris. Clint pun mengambilnya dan membawanya pulang. Saat dalam perjalanan pulang, ia melihat sepeda anaknya terparkir dan juga ada sebuah mobil terparkir di sebuah rumah. Rumahnya begitu ramai sampai terdengar keluar. Clint memutuskan untuk memaksa masuk ke dalam rumah tersebut. Saat masuk ke dalam, ia melihat anaknya dengan pengaruh heroin sedang dikerumuni para berandalan. Clint yang geram langsung menghantam para berandalan itu dengan kunci Inggris yang dia bawa dari rumah kosong tadi. Salah satu berandalan yang dia habisi ternyata adalah anaknya Michael. Tanpa pikir panjang, Clint langsung menyelamatkan anaknya dan mengantarkannya pulang pada si nenek. Keesokan harinya, anaknya Michael rupanya berhasil selamat, meskipun mengalami luka parah di bagian wajah. Insiden ini membuat Michael marah sekaligus malu. Ia tak menyangka kalau anak dari seorang bos gangster tidak bisa membela dirinya sendiri. Michael juga berkata kalau ia akan mengusir anaknya karena ia tak butuh laki-laki pecundang. Anaknya itu hanya bisa menangis ketika tahu yang dipedulikan ayahnya adalah reputasi, bukan dirinya. Walaupun begitu, Michael tetap berencana untuk membalaskan dendam pada Clint. Michael pun mengirim anak buahnya untuk Clint yang sedang kabur keluar kota bersama anaknya dan neneknya itu. Clint tak sadar kalau mereka diikuti sampai sejauh ini. Alhasil, anaknya dan neneknya berhasil dipojokkan di dalam resto tersebut. Meskipun nyaris tertangkap, Clint akhirnya datang dan segera menghabisi mereka tanpa sepengetahuan anak dan neneknya. Tetapi bukannya senang bisa lolos, si nenek malah menyalahkan Clint karena gara-gara dia mereka tidak bisa pulang ke kota. Namun sang nenek tidak tahu bahwa Clint sebenarnya merupakan seorang mantan pembunuh bayaran. Membereskan hal sekecil ini adalah perkara mudah baginya. Clint berjanji akan menyelesaikan ini semua sehingga mereka bisa kembali ke kota dengan aman. Clint pun meninggalkan anaknya dan neneknya di tempat yang aman sementara ia kembali ke kota untuk menepati janjinya. Pertama, ia kembali ke rumahnya untuk mengambil uang simpanan. Ia menggunakan uang tersebut untuk menyiapkan alat-alat yang akan ia butuhkan. Membelinya di toko antik teman baiknya. Semua itu dilakukan untuk menyingkirkan Michael. Sementara itu, Michael mendapatkan kabar kalau orang suruhannya telah tewas semua dihabisi Clint. Di saat yang sama, Michael mendapatkan telepon ancaman dari Clint yang menurutnya sangatlah konyol, karena Clint berencana untuk menelpon dulu sebelum menyerang. Tapi siapa sangka sikapnya Michael yang menyepelekan ancamannya Clint ini berujung malah petaka. Mendengar kegaduhan ini, istrinya Michael seperti sudah menduga. Tanpa ragu, ia membantu Clint mengarahkannya ke lokasi Michael. Clint kehabisan peluru. Kebetulan, ia melihat sniper milik Michael. Namun saat ingin mengambilnya, ia diterjang oleh si bandar narkoboy ini. Michael pun
cukup lega ketika mengetahui anaknya datang untuk menolongnya. Ternyata dugaannya salah besar. Michael pun mati di tangan anaknya sendiri. Di saat anaknya Michael mau membunuh Clint, peluru habis. Hingga akhirnya Clint pun meninggalkan anaknya Michael dan lolos dari sana. Setelah yang dilakukan Clint, kehidupan di kota pun menjadi pulih. Anak dan neneknya juga kembali ke kota dan semua ini berkat Clint, seorang petugas kebersihan yang membersihkan semua sampah masyarakat yang ada. Dan film pun berakhir, teman-teman. Terima kasih.